Sobat Politician, jumpa lagi dengan saya Fortuna Ragil Kumala. Pada episode sebelumnya, kita udah menjanjikan akan membahas mengenai cara memilih parpol. Tentu saja narasumber kita masih sama kayak minggu lalu. Bersama narasumber kita, Bapak Bonggas Adi Chandra, penulis buku Winning Strategy. Kita sapa dulu ya Bapak Bonggas ya. Selamat siang Pak Bonggas, gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Teman-teman juga mudah-mudahan sehat. Ya, sahabat Politician kayaknya nggak sabar nih Pak untuk membahas episode-episode yang unik nih yang ada di Politician. Karena minggu lalu kita sempat kan nih Pak, kayak kasih spillan nih yang apa yang kita bahas. Kita bahas minggu lalu, kita sudah spill cara memilih parpol. Cara memilih partai politik. Iya, cara penting memilih. sekali. Ya, penting. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, sebenarnya isu-isu yang ada di masyarakat. Kalau kita masih baru nih, baru nyemplung, ingin pilpres misalnya ya. Apa sih syaratnya? Apa sih yang harus perlu diperhatikan dalam memilih parpol ini? Karena takutnya kan salah jangkah ya, satu kali langkah itu bakal hancurkan segala strateginya kan. Itu gimana ya Pak? Baik, cara memilih parpol itu salah satu langkah awal yang sangat penting. Betul. Jadi kita tahu pilihan parpol kita di Indonesia banyak sekali. Untuk di 2024 dari hasil KPU kemarin sudah ditetapkan ada 18 partai politik dan 4 diantaranya adalah partai politik baru. Ya, jadi kalau saya mengklasifikasikan partai politik, ada partai politik lama dan partai politik baru. Partai politik baru adalah partai politik yang baru ditetapkan pada saat tahun lalu oleh KPU, yaitu 4 partai politik baru, sedangkan partai politik lama adalah partai politik yang pernah berkompetisi di 2019. Jadi ada 14 partai politik lama, dan dalam klasifikasi berikutnya ada partai politik besar dan partai politik kecil. Nah, kategori besar dan kecil itu sebetulnya berdasarkan parliamentary threshold, di mana di 2019 ada 9 partai politik yang masuk ke dalam parliamentary threshold di Senayan, sedangkan sisanya tidak masuk ke dalam parliamentary threshold di Senayan. Nah, pertanyaannya tadi menarik, bagaimana cara kita memilih partai politik yang tepat? Betul. Ada 3 alasan paling tidak. Yang pertama, kita harus memastikan kita mempunyai platform yang sesuai dengan si partai politik. Ya, jadi misalnya mungkin ada partai politik yang orientasinya lebih kepada hal-hal yang sifatnya nasionalis, gitu ya. Tapi ada juga partai politik yang berat kepada masalah agama, gitu ya. Nah, ini orientasi ideologis dan platform seperti ini kira-kira kita kecocokannya di mana? Nah, kalau kita cocok di salah satu, ada beberapa pilihan partainya. Sedang sementara kalau kita misalnya memilih agama, juga ada beberapa partai politik yang bisa kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua malah mengenai reputasi dari partai politik tersebut. Karena partai politik tersebut kan sudah sebelumnya memiliki rekam jejak. Misalnya seperti kita tahu pendirinya siapa, kita tahu ketua umumnya siapa, kita tahu aktivitas partai politiknya seperti apa. Kalau mereka sudah lebih lama, tentu saja reputasi yang kita tangkap juga lebih jelas. Tapi ada juga partai-partai baru di mana pendirinya atau ketumnya merupakan tokoh-tokoh partai lama yang kita bisa lihat juga rekam jejak mereka. Jadi kita lihat dari situ. Nah, partai yang besar, partai yang lama itu mempunyai kecenderungan memiliki sistem kepartaian yang lebih matang dan mesin partai yang lebih baik. Sehingga itu sudah terbukti. Nah, partai-partai baru masih perlu waktu untuk membuktikan. Ya, pembuktiannya ya di 2024 ini. Kalau mereka bisa membuktikan, mereka bisa mendapatkan parliamentary threshold atau posisi dan kursi di DPRD tingkat 2 dan tingkat 1, berarti mereka memiliki daya tawar dan reputasi yang sudah lebih baik. Yang ketiga, pertimbangan untuk memilih partai yaitu kita melihat visi dan misi dari partai tersebut dalam konteks apa gagasan dan idenya untuk membangun Indonesia berikutnya. Inilah yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk menentukan apakah ide dan gagasan tersebut sesuai dengan ide dan gagasan kita kalau kita mau maju sebagai anggota legislatif. Ini menarik nih Pak.
saya tertarik sama yang poin nomor 2 nih. Tadi Bapaknya sempat nyinggung ya, Ya. perbedaan kalau partai politik yang udah lama, ini mereka otomatis logikanya udah pengalaman, ilmunya udah tinggi ketimbang yang masih muda. Tapi apakah iya kalau kita memilih, kita masuk dan memilih langsung partai yang udah lama ini, apa besar kemungkinan untuk kita kepilih atau enggak? Itu gimana ya Pak tanggapan Bapak? Oke, ya, bagus sekali. Jadi sebetulnya partai baru, partai lama, partai besar, partai kecil, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau ditanya apakah jaminannya kalau kita masuk ke dalam partai yang besar itu udah pasti terpilih, belum tentu juga. Atau kalau kita masuk ke dalam partai kecil apakah pasti terpilih, belum tentu juga. Karena masing-masing mempunyai kelebihan kekurangan. Partai yang sudah lebih lama, partai besar, tentu saja branding tersebut sudah tertanam di dalam masyarakat sudah lebih lama. Nah, ini merupakan kelebihan kalau kita maju dari partai tersebut. Tetapi punya kelemahan juga, karena kalau mereka sudah lebih lama, record dari partai tersebut sudah lebih banyak. Termasuk rekod itu kan nggak selalu rekod positif. Ya, misalnya kader-kader yang tertangkap korupsi mungkin ada. Kepala daerah yang tertangkap korupsi dari partai tersebut ada, dan ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai lama mindsetnya tersebut. udah mulai berubah nih. Betul. Jadi sekali lagi belum tentu juga di partai yang lama atau di partai yang besar, kalau kita mau berkompetisi ke sana, nama calegnya sudah banyak duluan. Ya, artinya kita untuk berkompetisi menjadi dari caleg menjadi caleg saja kompetisinya sudah keras, ya, karena semua masyarakat atau kader-kadernya itu pasti berpikir bahwa kalau partai politik besar kemungkinan menangnya lebih besar, gitulah, sehingga persaingannya kompetisinya lebih besar. Jadi itu kalau ditanya kemungkinan menangnya gimana? Menurut saya masih 50-50 juga, gitu ya. Belum tentu ya Pak. Belum tentu, tidak otomatis, ya, karena untuk pemenangan ini baru langkah yang awal sekali. Masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus diikuti untuk menjamin kemenangan itu. Iya. Ternyata ini emang benar ya Pak. Sama seperti halnya kalau kita memilih sesuatu yang A atau yang kiri, yang A atau yang B, yang kanan atau yang kiri, itu masih 50-50. Begitu juga sebaliknya dengan yang politiknya masih muda tadi ya Pak. Namun Pak, kalau kita misalkan baru masuk nih Pak, dan maksudnya kita di yang muda nih, partai politik muda baru, yang baru, yang baru, yang kecil. Gimana sih peluangnya yang bisa kita dapatkan dari politik yang baru nih? Karena kan tadi seperti yang Bapak bilang, kalau politik yang baru mungkin rekam jejaknya masih sedikit, perlu ada challenge-nya yang mereka lakukan lagi. Itu gimana ya Pak? Baik, partai politik baru atau partai politik kecil bukan berarti tidak mempunyai potensi ya, karena tentu saja masyarakat sudah merekam apa yang sudah dilakukan partai politik besar dan partai politik yang sudah lebih lama gitu ya. Kalau mereka kemudian ternyata kader-kadernya atau partainya melakukan perilaku yang menyakiti masyarakat, itu punya kecenderungan partai-partai lama dan partai-partai besar akan dihukum oleh masyarakat, kemudian masyarakat cenderung untuk memilih partai politik yang baru, karena partai politik yang baru itu membawa sebuah misi perubahan, ya, bukan mempertahankan status quo. Dan ini bagi masyarakat isu yang menarik. Ditambah misalnya founders, ketua umum atau aktivis partai politik tersebut itu cerdas menyampaikan narasi-narasi yang baik kepada masyarakat, ya, sehingga itu kemudian membuat masyarakat tertarik dengan partai politik yang baru. Walaupun sekali lagi tantangannya tidak kecil. Nah, bagi saya, kalau kita mau maju dari partai politik yang baru, tentu saja kita harus perbanyak personal branding kita dan party branding kita kepada masyarakat. Kita harus lebih banyak turun kepada masyarakat dan menjelaskan visi, misi, dan narasi, baik dari partainya pun dari kita sendiri. Nah, itu semakin banyak kita turun, semakin banyak kita dikenal masyarakat, semakin banyak masyarakat mengenal partai politik kita, kemungkinan kita terpilih juga semakin besar. Tapi sekali lagi, personal branding juga baru langkah awal. Masih ada langkah-langkah berikutnya yang mungkin nanti kita akan bahas di dalam episode selanjutnya. Itu nggak habis-habis tuh. Betul sekali. Jadi untuk para caleg nih Pak yang baru masuk, jangan galau mau milih partai yang muda atau yang tua, karena masing-masing memiliki peluang, masing-masing memiliki
peluang dan tantangan yang Betul. tiada hentinya, masih 50-50 kalau bahasa Pak Bongkas tadi. Jadi jangan galau ya buat teman-teman, mau yang muda yang tua masing-masing sama. Yang penting kinerja kita itu harus terus di-up, harus kita membuktikan ke masyarakat kalau kita bisa. Untuk Sobat Politician, pantangin terus channel YouTube Politician Academy karena kita akan membahas secara tuntas tentang buku Winning Strategy, karena di sini emang banyak-banyak teknik-teknik strategi yang perlu diperhatikan. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, bisa langsung menghubungi kontak di bawah ini. Oke, sekian dari kita. Next episode ditunggu ya Pak. Ya. Oke, kita say goodbye dulu nih. Goodbye ya.